Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Saya yang akan masukin ke penjara sendiri. I don't wanna know, no, who's taking you home, I'm loving you so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, who's taking you home, I'm loving you so. Halo guys, hello Indonesia. Kita tahu kan sebentar lagi kita akan melaksanakan Pilpres, ya pemilihan presiden. Jadi udah pada nonton debat belum? Ya debat yang habis itu loh, yang tanggal berapa? 17 Januari itu udah pada nonton kan? Jadi di sini kami bersama tim kami akan mengulas sedikit tentang debat itu. Tapi jangan salah sangka ya guys, ini bukan untuk mendukung salah satu paslon. Jadi kami di sini hanya memenuhi tugas kewarganegaraan. Nah, Winda, Ya. kita kan udah nonton debat kemarin nih. Jadi menurut kamu, menurut tanggapan kamu nih, bagaimana tentang debat tersebut? Debat kemarin seru sih ya, bahas tentang HAM, teroris, korupsi, dan hukum. Nah, tapi ada satu pernyataan yang membuat aku tertarik nih mengenai paslon nomor 2 yang menyatakan tentang tax ratio. Apa itu tax ratio? Tax ratio menurut Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis, Justinus Prastowo mengatakan bahwa tax ratio merupakan rasio jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dibandingkan atau dibagi dengan produk domestik bruto atau PDB di masa yang sama. Nah, menurut pendapatku ya, paslon nomor 2 mengatakan bahwa beliau ingin menaikkan tax ratio menjadi 16% dari angka 10% atau di bawah 10%, jadi 16%. Sedangkan paslon nomor 1 dulu tidak dapat mewujudkannya. Belum dapat sih. Iya, benar, dalam kurun waktu 5 tahun ini. Nah, menurut paslon nomor 2 juga beliau ingin menaikkan tax ratio menjadi 16% karena ingin menaikkan gaji para aparat hukum, para aparat negara dan PNS supaya menekan angka korupsi di Indonesia. Seperti itu. Menurut kamu gimana nih masalah gaji dan korupsi ini? Sebelum membahas tentang pendapat aku, Ya. paslon nomor 1 sebelumnya mengatakan bahwa gaji pejabat dan aparatur negara sudah cukup, juga ditambah dengan berbagai tunjangan kinerja. Artinya menurut paslon nomor 1, menaikkan gaji pejabat dan ASN bukan solusi untuk menekan angka korupsi. Dan menurut aku sendiri ini bukan untuk memihak salah satu paslon, tetapi menurut aku menaikkan gaji itu bukan solusi yang terbaik untuk memedam atau menekan angka korupsi di Indonesia. Hai guys, kenalin nama aku Febe, nama aku Jenny. Nah, kita di sini mau kasih tahu kalian tentang terorisme. Ya, jadi di sini dari pasangan calon nomor 1 itu menurut Pak Maruf itu mereka punya 2 cara penanggulangan, yaitu yang pertama itu pencegahan, yang kedua itu penindakan. Tapi lebih diutamakan itu adalah pencegahan, di mana pencegahan itu melalui kontraindikasi, terus dan menghilangkan paham-paham radikal dan intoleran melalui deradikalisasi untuk mereka yang sudah terpapar paham-paham radikal. Tidak hanya itu saja, tapi ada lagi dari pasangan calon nomor 2. Nah, kalau dari pasangan calon nomor 2, yaitu Pak Prabowo sendiri berkata bahwa terorisme itu ada akibat rasa ketidakadilan dan keputusasaan rakyat Indonesia. Mereka merasa disakiti
sudah dipengaruhi oleh paham-paham radikalisme. Nah, oleh karena itu pasangan calon 2 ini berkata bahwa mereka akan investasi besar-besaran dalam hal pendidikan, kesehatan, dan lain-lain untuk membantu rakyat yang paling miskin. Nah, jadi di sini tuh ini aja kalau yang pasangan nomor 1 mereka itu lebih menekankan pada terorisme yang berasal dari paham-paham ideologi yang radikal. Tapi kalau yang paslon nomor 2 ini mereka lebih menekankan pada terorisme itu mereka tuh berasal dari rakyat yang ekonominya rendah. Oke, jadi di situ juga kita pernah baca suatu data di mana kata pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Pak Ridwan Habib, di mana ekonomi dan radikal itu adalah 2 hal yang tidak dapat dilepaskan dari kejahatan teror. Wah, pas banget ya, keduanya itu berkesinambungan. Jadi itu saja dari kami. Terima kasih. Indonesia adalah negara yang memiliki begitu banyak keberagaman, baik dari sisi ras, budaya, etnis, golongan, ataupun pandangan politik. Karena begitu banyaknya perbedaan ini sehingga menimbulkan adanya diskriminasi dan persekusi. Paslon nomor urut 2 menyatakan bahwa Presiden sebagai chief eksekutif atau petugas penegak hukum paling tinggi akan mengatur aparat-aparat penegak hukumnya menghukum sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi para pelaku diskriminasi. Paslon nomor urut 2 menyatakan bahwa asas kekeluargaan adalah asas yang terbesar di negara kita ini, sehingga perbedaan tidak bisa terlihat di negara kita ini. Diskriminasi dan persekusi akan ditangani sesuai dengan jalurnya dan menurut mekanisme hukum. Paslon nomor urut 2 pun menyatakan bahwa HAM berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Semakin besar dan semakin banyak lapangan pekerjaan, maka semakin terjamin hak asasi manusia di negara kita ini. Ya, di sini saya akan membahas mengenai yang dikatakan paslon 1 dengan kesetaraan dan pemenuhan hak-hak disabilitas sudah merata, dan berdasarkan sudah berubahnya Undang-Undang tahun 2016 di mana paradigma mengenai pemenuhan hak-hak disabilitas juga mulai sejahtera dengan adanya pekerjaan, perumahan, dan fasilitas-fasilitas umum yang ramah akan penyandang kaum disabilitas. Salah satunya yaitu fasilitas yang diadakan di Stadion Gelora Bung Karno, adanya 260 kursi di tribun penonton bagi penyandang disabilitas, dan adanya juga 6 toilet khusus yang dibuat khusus untuk penyandang kaum disabilitas. Dan mengenai kesetaraan kaum disabilitas, kita juga sudah dapatkan buktinya berdasarkan surat keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 63 tahun 2016, adanya kesetaraan antara kesetaraan bonus dari Asian Para Games dan Asian Games itu sudah setara, di mana atlet peraih emas itu mendapatkan 1,5 miliar, peraih perak 500 juta, dan peraih perunggu 250 juta. Jadi dari situ juga kita sudah bisa melihat bagaimana kesetaraan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia ini sudah merata dan sudah sangat baik. Saya Bella, saya Atalia, melaporkan dari Monumen Nasional Indonesia. Through the wastelands, through the highways, and